Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Sebelum memulai acara penyuluhan pada hari ini, saya boleh tahu nggak nih nama dari teman-teman semua? Kan ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang, maka kita perkenalan dulu ya. Dimulai dari Kak Inaya Nurulan, silakan. Oke, halo semuanya. Nama saya Inayah Nurbulan. Saya dari Universitas Indonesia. Lalu boleh selanjutnya Kak Syifa Najwa. Ya, halo semuanya. Nama saya Siva Najwa. Saya dari Universitas Mercu Buana. Selanjutnya boleh Kak Ratu Tiara. Halo semuanya, saya Tiara dari Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya Kak Ayu Refti. Halo semuanya, saya Ayu Refti dari Institut Teknologi 10 November. Selanjutnya Kak Mega. Halo semua, saya Mega dari Universitas Trisakti. Oke, terima kasih kakak semua. Untuk kakak semua, kesibukannya apa nih sekarang? Kuliah aja sih paling. Iya. Juga kuliah sih. Yang lain juga sama ya, semuanya kuliah. Baik, terima kasih sudah berkenan hadir kepada teman-teman semua dalam acara penyuluhan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Hasna Afifa, saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi ilmu gizi. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada teman-teman semua mengenai dysmenorrhea atau nyeri haid pada remaja. Di sini tujuannya yang pertama ialah tujuan umum, yaitu setelah mendapatkan penyuluhan dan penjelasan dari saya, diharapkan teman-teman semua dapat menangani dan mengatasi masalah nyeri head atau dysmenorrhea dengan baik. Kemudian untuk tujuan khususnya, yaitu yang pertama untuk mengetahui dan memahami pengertian dari nyeri head. Lalu yang kedua, mengetahui dan memahami klasifikasi dari nyeri head. Lalu yang ketiga, mengetahui dan memahami penyebab dari nyeri head. Lalu yang keempat, mengetahui dan memahami tentang tanda dan gejala dari nyeri head atau dysmenorrhea. Lalu yang terakhir, mengetahui dan memahami cara penanganan dan pencegahan dari nyeri head. Jadi di sini saya minta waktunya sekitar 20-30 menit untuk mendengarkan materi yang saya sampaikan kepada teman-teman semua tentang dysmenorrhea pada remaja. Di sini kita juga sama-sama belajar ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang tidak dipahami atau mungkin ada masukan untuk teman-teman, boleh silakan angkat tangan dan berikan jawabannya. Terima kasih. Lalu di sini saya akan memberikan sedikit materi mengenai dysmenorrhea atau lebih dikenal dengan haid pada remaja. Oh iya, di sini pasti kalian umurnya sudah memasuki 20 tahun ke atas kan? Ya. Pasti kalian sudah mengalami yang namanya menstruasi. Oh. Nah, ketika kalian menstruasi, pernah nggak sih kalian itu merasakan namanya nyeri head atau misalkan kram pada perut gitu? Pasti pernah kan? Pernah banget. Biasanya kalian ngalaminnya itu ada kayak gejala lain nggak sih, kayak pusing, mual, kayak gitu-gitu? Pusing iya, tapi pas lagi haid nih sih kayak hari keempat gitu. Pusing. Oh, pusing. Ada yang Kalau aku mual sih. mual. Kayak hari, tapi nggak hari keempat sih, kayak hari 1, 2, 3 gitu. Oh, gitu. Nah, nyeri yang kalian alami itu dalam istilah medisnya, sebentar, belum bisa. Nah, di sini saya
Nah, di sini saya melampirkan leafletnya. Bisa dilihat dengan baik-baik ya. Nah, nyeri head atau nyeri perut yang biasa kalian alamin itu, istilah medisnya itu disebutnya dysmenorrhea, yaitu nyeri perut yang berasal dari kram rahim yang terjadi selama haid. Rasa nyeri yang timbul bersamaan dengan permulaan haid dan berlangsung hingga beberapa jam sampai dengan beberapa hari, hingga mencapai puncak nyerinya. Nah, angka kejadian dysmenorrhea ini cukup tinggi kalau di Indonesia, yaitu sekitar 55% perempuan di Indonesia dalam usia produktif yang tersiksa oleh nyeri selama menstruasi. Nah, kalian tahu nggak sih penyebabnya itu karena apa? Ada yang tahu nggak di sini? Belum sih, belum tahu. Belum tahu jelas banget itu. Belum tahu. Belum tahu. Nah, penyebab dari nyeri haid ini bisa karena penyakit radang panggul atau siklus menstruasi yang panjang atau usia menarki dini. Nah, usia menarki dini itu ketika kalian tuh mensnya di bawah umur 12 tahun. Terus bisa juga karena stres atau cemas yang berlebihan. Penyebab lainnya itu bisa karena hormonal dan tidak ada hubungan dengan organ reproduksi. Nah, dysmenorrhea ini terbagi menjadi 2 klasifikasi. Nah, yang pertama ini berdasarkan ada tidaknya kelainan atau sebab yang dapat diamati. Klasifikasi yang kedua itu dysmenorrhea berdasarkan jenis nyeri. Kalau dysmenorrhea berdasarkan ada atau tidaknya kelainan atau sebab yang dapat diamati, ini terbagi 2 menjadi dysmenorrhea primer dan sekunder. Dysmenorrhea primer itu nyeri haid tanpa adanya kelainan pada alat-alat genital yang nyata. Ia terjadi sesudah menarki, dikarenakan siklus menstruasi bersifat anovulatoir yang tidak disertai nyeri. Rasa nyeri yang timbul sebelum atau bersama haid dan berlangsung selama beberapa jam. Faktor penyebabnya itu bisa terjadi karena faktor psikis, itu karena misalkan kalian stres atau cemas. Nah, tuh faktor konstitusi karena emang kalian tuh punya penyakit bawaan seperti kalian punya penyakit anemia atau penyakit yang menahun. Lalu ada faktor alergi, bisa jadi karena kalian tuh mempunyai alergi, dan faktor endokrin atau faktor hormon. Lalu yang kedua ada dysmenorrhea sekunder, yaitu nyeri head yang disebabkan oleh penyakit, gangguan atau kelainan di dalam maupun di luar rahim. Nyeri pada dysmenorrhea sekunder itu dimulai sejak 1 sampai 2 minggu sebelum menstruasi dan terus berlangsung beberapa hari setelah menstruasi. Biasanya ini penyebabnya karena benjolan yang menyebabkan pendarahan, rahim yang terbalik, peradangan pada selaput lendir rahim, pemakaian kontrasepsi spiral, atau biasanya itu yang buat KB. Lalu klasifikasi yang kedua yaitu dysmenorrhea berdasarkan jenis nyerinya. Yang berdasarkan jenis nyeri ini terbagi 2, yaitu yang pertama dysmenorrhea spasmodik, yaitu nyeri yang dirasakan di bagian bawah perut atau terjadi sebelum atau segera setelah haid dimulai. Dapat dialami oleh wanita muda maupun berusia yang 40 tahun ke atas yang belum mengalami menopause. Sebagian wanita yang mengalami dysmenorrhea spasmodik ini tidak dapat melakukan aktivitasnya karena ia mempunyai gejala seperti mual, muntah, bahkan sampai pingsan. Lalu yang kedua ada dysmenorrhea kongestik, yaitu dapat diketahui beberapa hari sebelum haid datang. Gejala yang berlangsung itu bisa 2 sampai 3 hari sampai kurang dari 2 minggu. Bahkan pada saat haid tidak terlalu menimbulkan rasa nyeri. Bahkan setelah hari pertama haid, penderita itu akan biasanya itu sudah merasa lebih baik karena gejala itu sudah hilang. Gejala itu biasanya itu kehilangan keseimbangan, mudah tersinggung, insomnia, lelah, lalu timbul memar di paha dan lengan, sakit pada payudara, mudah emosi, dan ceroboh. Nah, dysmenorrhea kongestik ini biasanya juga disebut kayak PMS atau premenstruation syndrome. Lalu untuk menangani sakit pada menstruasi itu ada cara penanganannya, ada baik secara farmakologi maupun secara non-farmakologi.
kalau misalkan farmakologi itu kalian bisa mengonsumsi obat-obatan dengan dosis yang sudah ditentukan seperti aspirin, ibuprofen, asam mefenamat, dan indometasin. Nah, non farmakologinya itu kalian bisa mengompres bagian perut bawah dengan air hangat, lalu istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, aromaterapi serta pijatan, mendengarkan musik dan membaca buku, mengurangi konsumsi kopi dan garam, tidak merokok maupun minum beralkohol, memperbaik minum air putih, sayur dan buah. Nah, kalian tahu nggak sih zat gizi yang dianjurkan untuk remaja untuk menangani dismonera ini? Ada yang tahu nggak? Enggak, Kak, belum. Belum tahu ya. Nah, jadi zat gizi yang dianjurkan ini ada kalsium, magnesium, vitamin D, vitamin E, omega 3, protein. Untuk zat gizi yang paling dianjurkan itu adalah kalsium. Untuk sumbernya itu kalian bisa didapatkan sumber makanannya, yaitu ada tahu, ada wortel, ada kacang-kacangan, labu, tempe, dan daging. Jika kalian mengonsumsi makanan dengan menu seimbang seperti buah, sayur yang beraneka warna, ikan dan makanan yang mengandung ikan dan makanan yang banyak mengandung protein nabati, kan otomatis asupan zat gizi kalian kan baik. Maka kalian juga bisa gitu tuh ngatasin dismonera ini. Jadi biar gak nambah sakit dengan mengonsumsi menu yang seimbang. Itu teman-teman. Oke, dari materi yang sudah saya paparkan, apakah ada pertanyaan di sini atau ada yang kurang jelas? Saya yang bertanya. Jadi dulu tuh saya nggak pernah sakit perut gara-gara mens. Terus kesini-sini sejak Januari pada Februari, saya tuh kalau mens tuh pasti sakit perut. Jadi saya tuh selalu, dan itu tuh di hal yang kayak apa ya, event-event gitu loh yang harusnya nggak bisa di rumah. Jadinya saya tuh minum obat terus, dan jadi saya tuh kecanduan gitu loh. Bener-bener jadinya kalau sakit dikit tuh saya ngerasa yaudahlah minum obat aja. Yang tapi obat itu obat-obat yang dijual di apotik, apakah itu boleh sebenarnya? Apa misalnya bagus apa enggak gitu? Oke, selain dari Mega, siapa lagi yang mau bertanya? Saya Tiara ingin bertanya. Iya, boleh. Ya kan waktu kalau haid tuh suka sakit ya. Nah, Iya. hormon apa aja sih yang muncul saat haid dan cara kerja dari hormon itu kayak gimana sampai menimbulkan rasa sakit? Terima kasih. Ya, oke, sama-sama. Lalu selanjutnya ada lagi siapa yang mau nanya? Ya, saya mau nanya. Iya. Tadi kan dijelasin ya, seperti jelasin cara nanganinnya sama zat yang paling dianjurkan itu kan kalsium ya. Iya. Sebenarnya sumber kalsium tuh apa aja sih? Tuh. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Lalu selanjutnya siapa lagi yang mau nanya? Saya mau, Kak. Ya, boleh. Jadi kan kalau mens tuh emang kayak sakit gitu kan, mual, terus kram perut. Nah, Iya. itu ada gak sih Kak cara yang buat mencegah atau at least mengurangi rasa sakitnya gitu? Kasih Kak. Sama. Saya juga mau bertanya. Iya, boleh. Ya, saya Wulan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanya, sebenarnya mitos atau fakta sih kalau mengkonsumsi obat pereda nyeri selagi haid itu akan memberi dampak buruk pada kesehatan, terutama pada kehamilan di masa yang akan mendatang. Kemudian, sebenarnya ada nggak sih larangan untuk mengkonsumsi obat tersebut? Maksudnya apakah ada batasannya dalam mengkonsumsi obat tersebut? Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya satu-satu ya. Dimulai dari Kak Mega. Saya akan menjawab. Jadi, pertanyaannya itu karena apa? Kalau mengonsumsi obat yang terlalu sering ya, apakah boleh apa enggak? Secara rutin. Cara rutin gitu.
itu rutinnya itu sebulan sekali atau emang setiap hari kayak gitu aja? Apa emang kayak ada tertentu Sakit, saat sakit aja? kayak Hah? sakit, tapi emang tiap bulan kayak pasti nggak bisa nahan jadinya minum gitu. Dan itu tuh kayak obat kayak Feminax, terus kalau nggak ada yang obat dokter gitu kayaknya. Hmm, Dokter sih, tapi kayak temen tuh bilang ini aja, tapi kayak merek dokter yang bukan obat-obat warung gitu loh. iya. Nah, jadi itu minumnya itu per hari satu tablet apa bisa lebih gitu? Kalau misalnya belum hilang-hilang ya bisa lebih. Minum lagi Misalnya dalam gitu. 2 hari itu belum hilang ya minum lagi lah, kan biar mereda hilang. Oh, sebenarnya sih kalau dari yang saya baca dari anjuran kayak dokter gitu, sebenarnya boleh-boleh aja, asalkan dosisnya tidak melebihi batas dosis. Nah, kan seperti ini nih yang ada penggolongan obat seperti aspirin. Nah, batas dosisnya kan 500 miligram, kayak misalkan ibuprofen 400 miligram. Nah, selagi masih batas yang ditentuin, itu masih nggak apa-apa. Kalau misalkan udah melebihi batas yang dianjurkan, mungkin akan berefek samping seperti kayak penyakit ginjal dan lain-lain. Itu. Lalu pertanyaan kedua dari Tiara ya. Ya. Jadi hormon yang berperan itu namanya hormon prostaglandin. Jadi si dismenor ini terjadi karena si hormon prostaglandin ini meningkat. Nah, karena meningkat ini dia kan meningkatnya di lapisan si rahim. Nah, peningkatan ini akan memicu kontraksi pada rahim sehingga rahimnya itu akan kuat, kontraksinya akan sangat kuat gitu, sehingga si rahim ini akan menekan pembuluh darah, di mana akan mengakibatkan kurangnya aliran darah ke jaringan otot dari rahim. Nah, kalau jaringan otot ini mengalami kekurangan oksigen, maka terjadilah nyeri. Jadi si rahim ini kontraksi gitu loh, ngerti gak? Iya. Karena ada peningkatan. Iya, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Syifa. Sumber kalsium itu bisa bisa dari keju, telur, yogurt. Lalu kalau misalkan mau kayak elit dikit, makan ikan salmon kayak gitu. Terus selanjutnya saya ingin menjawab dari pertanyaannya Ayu Refti. Itu cara penanganannya ya, kalau misalkan udah sakit kayak gitu ya, Ref. Cara penanganannya itu bisa itu sih ngompres di bagian bawah perut. Kayak misalnya bagian kan di biasanya tuh kita ngompres pakai air panas di bagian bawah perut kita yang sakit, yang kram. Biasanya tuh di atas rahim gitu tuh. Di bagian bawah perut kan rahim. Nah, di situ biasanya. Atau minum yang anget-anget, atau misalkan istirahat sih yang paling efektif sebenarnya. Soalnya kan kalau kita banyak istirahat kan kita nggak banyak aktivitas. Atau kalau emang udah nyeri banget, boleh sih dianjurkan minum obat gitu. Nah, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Wulan. Mitos atau fakta bahwa mengonsumsi obat pereda nyeri berhari-hari dalam masa menstruasi akan memberikan dampak yang buruk pada kehamilan di masa mendatang. Lalu apakah ada larangan atau batasan konsumsi obat tersebut? Jawabannya itu mitos. Kalau misalkan larangan sih kayaknya enggak, tapi lebih ke dosis aja. Dosisnya disesuaikan dengan apa yang sudah dianjurkan. Seperti itu. Ada yang ingin bertanya lagi kira-kira? Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya konsumsi obat gitu. Iya, nggak apa-apa. Selagi kayak dosisnya tuh masih dianjurkan gitu. Terus tidak konsumsi itu emang dianjurkan itu kayak sehari sekali dengan batas yang ditentukan kayak tadi nih. Tadi tuh dianjurkan kan kayak 500 gram untuk jenis obat aspirin, terus ibuprofen 400 miligram,
asam mefenamat itu 500 mg, indometasin 100 mg. Biasanya 100 mg per gram, itu tuh satu tablet tuh setara dengan itu deh biasanya ya. Kayak gitu. Lalu, ada yang mau bertanya lagi? Sepertinya sudah cukup ya. Setelah materinya saya paparkan atau saya sudah jelaskan ke kalian, saya pengen tahu nih sejauh mana kalian paham dengan informasi yang saya sampaikan. Nah, adakah yang mau menanggapi? Kalau yang dari saya pahamin, intinya aja ya. Jadi kayak intinya dysmenorrhea ini penyebabnya tuh karena emang stres, terus ada akibat hormon juga kan, ternyata hormon juga berpengaruh. Terus untuk konsumsi obat-obatan sebenarnya tidak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tidak ada efek samping yang berlebihan, asalkan sesuai dosis sama sesuai dengan pengawasan dokter kali ya. Iya. Itu sih intinya. Iya. Karena jujur selama ini saya agak bingung gitu kalau misalnya emang sakit itu minum obat apa enggak gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih gitu sih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, saya juga mau nambahin dari Tiara tadi. Jadi dengan adanya penyuluhan ini saya jadi paham bahwa mengkonsumsi gizi yang seimbang juga dapat meminimalisir nyeri dari HAID itu sendiri. Iya, betul. Atau mungkin ada lagi dari Shiva, Refti, atau Mega. Maaf ya. Dari penyuluhan ini, saya jadi paham sih kalau misalnya obat yang saya gunakan, ya nggak apa-apa sebenarnya digunakan, tapi ya sesekali kalau urgent aja. Ya, betul-betul. Lalu dari yang lain, apakah ada? Nggak ada. Refti? Cukup lah, di sini agak berisik ya. Oh, oke. Nah, saya kira kalian sudah paham semua ya apa yang saya sudah sampaikan. Semoga kalian bisa dapat menangani nyeri head pada kalian. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu dysmenorrhea itu merupakan nyeri head yang berasal dari kram rahim yang terjadi selama beberapa jam hingga beberapa hari. Nah, penyebabnya ini bisa karena radang panggul, stres, atau cemas, atau karena faktor hormon. Nah, klasifikasinya itu kan terbagi menjadi dua. Ada berdasarkan adanya kelainan atau tidak, ini tuh dibagi menjadi dua lagi, yaitu karena faktor primer dan sekunder. Kalau faktor primer itu karena tidak ada kelainan. Kalau misalkan faktor sekundernya itu karena ada kelainan pada rahimnya. Nah, untuk berdasarkan jenis nyerinya itu terbagi menjadi dua, yaitu kongestif dan spasmodik. Spasmodik itu terjadi sebelum atau saat sedang menstruasi, gejala seperti mual, muntah, bahkan sampai pingsan. Nah, kalau misalkan kongestif ini berlangsungnya selama 2 atau 3 hari atau bahkan seminggu sebelumnya, sebelum menstruasi. Biasanya itu gejalanya payudara yang sakit, membesar, lalu mudah emosi, mudah cemas, dan lain-lain. Nah, untuk penanganannya kalian bisa dilakukan secara farmakologis atau secara non farmakologis. Kalau farmakologisnya itu kalian minum minuman obat yang sudah dianjurkan. Kalau non farmakologisnya itu kalian bisa mengompres bagian perut yang sakit, lalu tidur yang cukup, olahraga yang teratur, dan bisa juga kalian mengonsumsi asupan gizi yang seimbang seperti kalsium, omega 3, vitamin D, vitamin E, dan lain-lain. Untuk zat gizi yang paling baik itu kalsium, yaitu contohnya seperti susu, keju, telur, yogurt, kacang-kacangan, ikan, daging, dan sebagainya. Nah, dari pemaparan tadi bagaimana teman-teman, apakah sudah mengerti semua tentang dysmenorrhea ini? Sudah.
Alhamdulillah. Nah, apakah ada yang perlu ditanyakan kembali? Jika belum paham, boleh ditanyakan lagi sebelum ditutup. Apakah ada pertanyaan lagi? Dari saya sih cukup. Dari saya cukup juga. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, saya harap teman-teman sudah paham. Saya sudahi penyuluhan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman semua yang bersedia hadir dan mendengarkan materi penyuluhan dari saya tentang dysmenorrhea pada remaja. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Sehat-sehat semua. Ya.